apa kabar kalian? Nah, bertemu lagi untuk membahas soal-soal latihan untuk penilaian akhir tahunnya ini untuk kelas 7 ya. Nah, di sini ada beberapa soal latihan. Ibu ambil sebanyak 20 soal sebagai latihan kalian untuk menghadapi ujian PAT-nya. Nah, di sini ada 20 soal. Boleh kalian skip dulu, kalian kerjakan. Nanti setelah kalian kerjakan, kalian lihat untuk video lanjutannya sebagai pembahasannya ya. Nah, ini adalah 18, 19, 20. Ini soal yang akan kita bahas. Nah, pembahasannya nanti akan kita bagi beberapa part, karena satu part itu hanya berdurasi 15 menit, gitu ya. Nah, kita bahas untuk soal nomor 1. Nih, nomor 1 soalnya yaitu tentang perbandingan ya. Suatu proyek dikerjakan oleh 18 orang dan direncanakan selesai dalam waktu 25 hari. Nah, setelah 15 hari dikerjakan, nah berarti 15 hari normal ya, proyek terhenti selama 4 hari. Supaya proyek dapat selesai sesuai rencana, maka banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah, nah pertama, kalau soal perbandingan, itu kita buat dulu tabelnya. Nah, yang dibandingkan di sini berarti banyak orang dan harinya. Nah, jika 18 orang mengerjakan 25 hari, tapi di sini ada dikatakan setelah 15 hari dikerjakan. Berarti 15 harinya berjalan normal, berarti berapa hari lagi supaya 25 hari? Berarti yang tidak normal itu adalah 10 hari lagi. Berarti si 18 orang ini akan mengerjakan 10 hari lagi. Tetapi, nah, makanya di sini ya 18 orang, berarti 10 hari lagi dong, gitu kan. Proyek terhenti selama 4 hari. Nah, berarti kalau proyek terhenti selama 4 hari, berapa hari lagi supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu atau sesuai rencana? Berarti 6 hari lagi kan? Nah, berarti perlu dong tambahan orang gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya di sini, dalam waktu 6 hari ini, berapakah tambahan pekerja yang diperlukan? Gitu ya, paham ya? Nah, berarti kalau perbandingan seperti ini, kita untuk menyelesaikannya apakah senilai atau berbalik nilai, itu kita lihat dulu. Nah, di sini banyak orang dan pengerjaannya. Menurut kalian semakin banyak pekerjanya, semakin cepat nggak harinya selesai? Semakin berkurang kan? Banyak orang, semakin bertambah, harinya akan semakin menurun. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai, gitu ya. Orangnya akan semakin bertambah, berarti harinya akan semakin cepat selesai gitu. Jadi berbalik dia gitu. Yang satu ini semakin tambah, yang satu ini akan semakin kurang. Maka itu akan berbalik nilai. Tapi kalau sama-sama tambah, misalnya yang pertama dengan yang kedua sama-sama tambah, sama-sama kurang, itu dikatakan sebagai perbandingan yang senilai. Nah, masih ingat kan yang berbalik nilai? Kalau berbalik nilai berarti ini dia. 18 per X sama dengan, ini salah satunya dibalik, 6 per 10. Nah, kalau kamu balik yang ini boleh, X per 18 sama dengan 10 per 6. Itu akan sama aja ya. Tapi kalau senilai, 18 per X sama dengan 10 per 6. Gitu ya. Baru setelah ini kita akan kali silang. Berarti 6X sama dengan 18 kali 10. Berarti X-nya sama dengan 30. Berarti untuk menempuh pekerjaannya, proyeknya akan selesai 6 hari lagi, 6 hari gitu ya kan, karena berhenti tadi selama 4 hari, berarti dia butuh pekerjanya 30 orang. Berarti tadi kan udah ada 18 orang, berarti tambahan pekerja yang harus dilakukan 30 dikurang 18, jadi 12 orang lagi gitu ya. Soal yang kedua, kita lanjut. Nah, persediaan beras untuk 18 anak selama 25 hari adalah 20 kg. Hitunglah kebutuhan beras untuk 10 anak selama 9 hari. Yang B, berapa hari persediaan beras sebanyak 12 kg habis oleh 12 anak? Berarti di sini ada 3 ya, apanya? Yaitu banyak anak, banyak hari, dan banyak berasnya, banyak kilogram berasnya gitu. Ini gimana ini caranya ya? Yang biasanya ini kan hanya 2 aja ya, banyak anak dan berapa harinya, anak dengan banyak berasnya gitu ya kan? Nah, caranya kalau dia 3 gini nih. Kita buat dulu tabelnya selalu ya. Di
Untuk kolom yang pertama banyak anaknya, baru yang kedua banyak harinya, baru untuk berasnya. Berarti untuk yang pertama itu 18 anak, berarti habis selama 25 hari, banyak berasnya 20 kg. Nah, untuk pertanyaan pertama, kebutuhan beras untuk 10 anak selama 9 hari. Berarti 10 anaknya, 9 harinya, berapa berasnya gitu. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, kita menentukan dulu mana yang berbalik nilai dan mana yang senilai. Nah, kita perhatikan. Banyak anak, semakin banyak anaknya. Apakah berasnya akan semakin banyak? Nah, karena sama-sama semakin banyak, berarti anak dan beras itu, ini, si banyak anak dan si banyak beras, berarti itu senilai. Nah, si anak dengan si hari, apakah dia berbalik nilai atau senilai? Nah, coba kita pikirkan. Semakin banyak anaknya, apakah beras akan semakin lama habis atau semakin cepat? Nah, pasti semakin cepat dong habis kan? Nah, berarti anak dan hari itu berbalik nilai. Semakin banyak anaknya, harinya akan semakin sedikit. Nah, jadi kalau 3 seperti ini, Ibu mau ngasih kode sama kalian, yang berbalik nilai itu kalian kalikan saja. Nah, jadi nanti dia jadi 2 tabel gitu. Anak dan harinya kalian kalikan. Berarti kalau kita kalikan, 18 kali 25, 450 kan? Nah, 20 kg gitu. 10 kali 9, 90, berarti berasnya X. Nah, setelah itu berarti ini jadi senilai dong. Ini yang 2 ini. Nah, kita selesaikan secara senilai. Gitu dia. Paham ya? Nah, jadi yang berbalik nilai itu kamu kalikan, baru dia sudah senilai dengan berasnya. Gitu dia. Nah, berarti kita selesaikan dengan senilai. Di 450 per 90 sama dengan 20 per X. Gitu ya, kalau senilai ya. Nah, nanti kita kali silang. Ya, berarti X-nya 20 kali 90 per 450, berarti banyak berasnya untuk 10 anak selama 9 hari itu yaitu 4 kg. Gitu dia. Paham ya? Untuk soal yang ketiga. Soal yang kedua tapi yang bagian B belum kejawab ya. Persediaan beras untuk 18 anak selama 25 hari adalah 20 kg. Hitunglah untuk yang bagian B, berapa hari persediaan beras sebanyak 12 kg oleh 12 anak. Berarti berasnya ada, anaknya juga ada, yang ditanya berapa hari habisnya gitu ya. Jadi kita buat dulu ke dalam tabel. Berarti anak, hari, dan berasnya. 18 anak selama 25 hari, berasnya 20 kg. Berarti kalau anaknya 12, berapa berasnya 12 kg, berapa hari habis, berarti itu jadi X-nya. Ingat, yang berbalik nilai itu tadi kan anak dan hari. Kita kalikan aja. 18 kali 25 tadi, berarti itu jadi 450 untuk 20 kg. Jadi 12 kali X, 12X kan 12 kg. Gitu. Baru selesaikan dengan secara senilai. Jadi kita ikuti aja. 450 per 12X sama dengan 20 per 12. Maka kita kali silang ya. Nah, maka X-nya sama dengan 450 kali 12 per 12 kali 20. X-nya 22,5. Berarti beras sebanyak 12 kg dihabiskan oleh 12 anak selama 22,5 hari. Gitu ya. Untuk soal nomor 3. Nah, perbandingan banyak uang Dimas dan Fandi adalah 5:6. Dan perbandingan banyak uang Fandi dan Hendra, ini ada 2 ya, ada 3, Dimas, Fandi, dan Hendra, gitu. Jika jumlah uang mereka seluruhnya 155.000, tentukan banyak uang yang dimiliki oleh Hendra. Nah, kalau ada 3 seperti ini, Dimas dan Fandi 5:6, Fandi dan Hendra 4:3, ternyata di sini kamu lihat dulu, Fandi di sini kan perbandingannya 6, Fandi di sini perbandingannya 4, maka kita samakan dulu, gitu. Sebelumnya kita misalkan dulu ya, supaya gampang. Dimas itu jadi D, Fandi itu jadi F, Hendra itu jadi H. Nah, ini dia ya, soalnya tadi. Nah, kita samakan 6 dan 4, supaya yang 3-3 ini jadi satu baris gitu. Kita samakan. Di sini kan Fandinya 6, di sini Fandinya 4. Kira-kira bilangan apalah yang untuk kita samakannya? KPK-nya gitu. KPK dari 6 sama 4, 12 ya. Nah, 6 ini dikali berapa ya kira-kira supaya 12? 4 dikali berapa supaya 12 gitu.
Nah, 6 kali 2 dong, berarti persamaan yang pertama itu D banding F-nya itu semua kamu kali 2 gitu ya. F dan H-nya, 4 itu supaya jadi 12 kan dikali 3, maka itu dikali 3. Berarti persamaannya jadi seperti ini kan? D banding F sama dengan 5 kali 2 kan 10. 6 kali 2, 12. Berarti kalau yang F banding H-nya dikali 3, berarti 4 kali 3, 12. 3 kali 3 jadi 9. Nah, karena udah sama F-nya di sini, berarti udah langsung bisa. Berarti D banding F banding H sama dengan 10 banding 12 banding 9. Nah, dari sinilah kita berangkat. Katanya yang dikasih tahu itu jumlah uang mereka seluruhnya itu 155.000. Tentukan banyak uang yang dimiliki Hendra. Nah, untuk perbandingan, ingat ya selalu ya, yang ditanya per yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Nah, berarti kan yang ditanya uang Hendra. Nah, berarti banyak uang yang dimiliki Hendra, berarti perbandingan uang Hendra ada berapa? Yang ditanya kan si Hendra, berarti perbandingannya 9. Berarti 9 per yang diketahui nilainya. Nah, yang diketahui nilainya kan jumlah uang mereka. Nah, berarti jumlahkan aja sama perbandingannya. 10 plus 12 plus 9 dikali nilai yang diketahui. Nah, ini kan nilai yang diketahui 155.000. Berarti hasilnya 9 per 31 kali 155.000, 45.000. Jadi uang Hendranya 45.000. Seperti itu. Jadi kalau misalnya yang ditanya adalah jumlah uang Fandi dan uang si Dimas. Berarti udah langsung. Yang ditanya kan uang Dimas dan Fandi. Berarti jumlahkan 10 tambah 12 per 31 kali 155.000. Gitu dia kalau perbandingan ya. Nah, jadi pahami konsep setiap soalnya. Gitu. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Nah, ini masih soal perbandingan. Pada tahun ini, perbandingan umur ayah, ibu, dan Eka 9 banding 8 banding 3. 5 tahun yang akan datang, umur ayah yang 41 tahun. Tentukan umur mereka masing-masing. Nah, kita misalkan dulu ya, ayah jadi A, ibu I, Eka jadi E. Nah, biar gampang gitu. Nah, katanya 5 tahun yang akan datang 41 tahun. Berarti sekarang umur ayah berapa? Berarti 41 dikurang 5. Berarti 36 tahun dong umur ayah sekarang. Ya udah, berarti umur si ayah 36 tahun. Tentukan umur mereka masing-masing. Berarti umur ibu berapa? Oke, dari sini umur Eka ya. Nah, masih ingat tadi kan perbandingannya? Berarti perbandingan yang ditanya per yang diketahui. Umur Eka yang ditanya, berarti perbandingan umur Ekanya berapa? 3 kan? 3 yang diketahui. Yang diketahui tadi kan ayah, berarti perbandingannya 9. Jadi 3 per 9 kali 36 sama dengan 12 tahun. Berarti kalau untuk ibu gimana, nak? Berarti perbandingan ibu 8 per 9 dikali 36. Gitu dia. Nah, itu dia umur ayah 36 tahun. Oke, lanjut soal kelima. Nah, ini tentang aritmatika sosial ya. Udah ada yang pedagang beli untung. Nah, seorang pedagang membeli 40 kg mangga dengan harga 6.000 per kilogram dan ongkos angkutnya 10.000. Kemudian 20 kg mangga tersebut dijual seharga 7.000. Baru yang 10 kg-nya dijual 6.000 dan sisanya busuk gitu ya. Kasihan ya. Tentukan besar untung atau ruginya. Nah, kita mau menghitung untung atau si ruginya si pedagang itu tadi. Nah, berarti kita bedakan dulu harga beli dengan harga jualnya. Harga belinya 40 kali 6.000, 240.000, sama ongkosnya itu 10.000, berarti totalnya semua 250.000. Nah, harga jualnya, berarti kita 20 kilo tadi dikali 7.000, 140.000, baru 60.000, totalnya 200.000. Kalau lebih besar harga jual daripada harga belinya, berarti itu untung. Tapi di sini harga jualnya lebih kecil dari harga belinya. Rugi dong si pedagangnya. Maka ruginya itu 50.000. Nah, katanya kan persennya. Berarti persentase ruginya adalah berapa besar kerugian per berapa besar pengeluaran dikali 100%. Pengeluarannya totalnya 250.000 kali 100%. Sama dengan 20%. Seperti itu ya. Lanjut untuk yang soal ke-6 sampai ke-20-nya untuk di part kedua. Karena sekali part dia itu 15 menit ya.